Malam Silakan, Pak silakan Yusuf. Pak Nisa. Selamat malam, Pak. Iya, selamat malam juga Ibu ya, Ibu Sari Novita. Iya, selamat malam Pak, Shalom. Ya, luar biasa Pak ya. Bu, kita kita alihkan dulu sebentar. Saya mohon izin Pak Yusuf. Iya, Saya silakan, ingin Pak. memberikan sesuatu kepada Ibu Sari. Ibu Sari, ya. Iya Pak. Iya Pak. Memang dalam kehidupan semua manusia tidak semuanya mulus, ya. Bahkan dalam kehidupan Kristen pun ada masalah. Namun masalah tersebut bukanlah dari Tuhan. Masalah tersebut terkadang kita sendiri yang membuat masalah itu. Ya, tapi Tuhan dengan kasih setianya memberikan hikmat supaya masalah tersebut ada di dalam hidup kita untuk kita bisa berkembang. Artinya ada solusi-solusi untuk menghadapi. Ya. Tuhan kita sebetulnya tidak pernah menguji. Tapi ujian itu ada sendiri karena kita sendiri. Ya. Jadi kalau sekarang Ibu Sari sudah masuk, sudah Tuhan pilih. Saya nggak akan ngomong bertadi. Tuhan Yesus sudah pilih Ibu. Ya. Iya. Berarti ada sesuatu yang Tuhan inginkan dari Ibu Sari. Percaya. Yang dipilih itu nanti akan Tuhan pakai. Walaupun kami dari lahir, ya banyak yang sudah menjadi Kristen dari lahir, tapi tangan Tuhan, ya mata Tuhan, telinga Tuhan, apapun itu dia pergunakan kepada umat-umatnya juga, ya macam-macam tugasnya, ya kita tidak tahu nanti ke depannya Ibu Sari akan menjadi sebagai apa, tapi ya tentunya kalau Tuhan sudah pilih Ibu Sari itu akan menjadikan teladan, ya. Kesaksian Ibu kan sudah sangat menguatkan kita semua, ya. Amin. Ya, memang perubahan itu pertama kali yang ada di dalam orang yang dipilih Tuhan itu adalah cara bertutur kata, berperilaku, dan pikiran. Ya. Mungkin kadang kita nggak sadar, tapi nanti orang lain lihat, kamu kok berubah ya? Nah, dari situ nanti bisa kita rasakan, oh iya, masa sih? Katanya. Tapi dengan tuntunan Roh Kudus tuh terkadang gimana ya? Tanpa kita sadari kita berbuat sesuatu yang lebih dari yang dulu dan memberkati orang. Jadi orang tuh yang akan menilai kamu berubah. Begitu. Itu loh salah satu keajaiban Tuhan Yesus bekerja pada diri kita sendiri. Jadi kalau ada masalah atau ada apa ya, bukan ujian, tapi itulah menambah kualitas hidup kita ke depan dalam menanggapi suatu masalah tersebut. Bukan kita diuji. Tidak ya. Itu aja. Selamat. Saya tuh jujur ya kalau mendengar kesaksian-kesaksian yang Tuhan panggil ini orang-orang, waduh, saya iri. Saya iri, bener. Tapi cara Tuhan luar biasa. Masing-masing pribadi Tuhan jamah itu berbeda ya. Ada yang mulai mimpinya ditampakkan ya kan, kadang dibisikkan, ada suara ya kan, macam-macam. Ya puji Tuhan ya, senang sekali ya. Tetap dalam iman Kristus, kuat dalam iman Kristus ya. Amin. Terima kasih ya. Terima kasih Pak Yusuf, itu penguatan kami. Ya, Madianya mana? Saya pengen ngomong ya Madia ini. Ya, Madia kalau mau masuk lagi ya. Jadi artinya kita bisa berdiskusi. Kalau memang Anda ingin mengungkapkan pendapat silakan. Ya tadi dia sudah live. Saya tidak tahu apa terputus karena internet atau karena memang dia artinya tidak mau bertahan untuk berdiskusi. Oke, kita. Kayaknya dia hari ini kepanasan dia. Hari ini dia kepanasan. Ya. Ya, nah lucunya dia mau membangun kebenarannya sendiri gitu loh. Kan tidak bisa seperti itu. Kita itu harus siap untuk dikritik. Kita itu harus siap untuk orang lain berbicara. Jadi jangan hanya merasa kalian punya pemikiran yang benar. Benar sekali, benar. Gitu. Memang jadi kalau begitu ya Pak ya. Saya memberikan gambaran umum, Pak. Saya memberikan satu gambaran umum. Ini yang universal saja. Bahwa suatu kebenaran itu tidak akan bisa ditutup-tutupi. Ditutupi bagaimanapun, kebenaran itu akan timbul dengan kekuatannya sendiri.
Ya. Jadi kalau kebenaran itu dibela oleh sesuatu yang bukan berasal dari kebenaran, runtuh. Sebab jujur para apologet Kristen, kita tidak menyerang, Pak. Ada asap, ada api, Pak. Betul. Seperti itu. Ya. Kita meresponi. Jadi, benar merespon. Bahkan seperti Yesus kolor, ya, di tiang jemuran, ya. Yesus menyusui, apalagi Yesus beol. Apakah kita ngomong menista? Tidak. Tuhan kita tuh besar, ya, lebih besar dari kita. Kita yang butuh pembelaan dari Tuhan kita, bukan kita membela Tuhan kita, bukan. Tapi kita menjelaskan. Itulah apologet Kristen. Kalau mereka senggol kanan kiri sudah lama sekali, ya, bersyukur dengan adanya internet ini sehingga kita punya wadah, ya, wadah untuk menjawab, bukan untuk membela. Wadah untuk menjelaskan apa itu firman Tuhan yang ada dalam perjanjian baru dan perjanjian lama. Ini loh wadahnya. Sehingga kita merasa aman, ya. Kita merasa aman karena jujur kita tentu saja kalau mau dialog, ya, mau dialog. Terkadang kita sendiri melihat kejadian-kejadian fakta yang ada di luar, bukan berupa dialog pun kita ditekan, Pak. Benar. Ya. Jadi dengan adanya YouTube ini, adanya internet ini, pengetahuan semua umat manusia semakin maju dan semakin terbuka. Mereka yang menerima adalah mereka yang mau maju. Mereka yang menolak adalah mereka yang akan ketinggalan. Seperti itu, betul, Pak. Makanya saya juga nanti kepengen ini, Pak. Kepengen mengajak ini nanti para advokat, ya, para pengacara untuk memberikan dukungan, ya, dukungan kepada Pak KC, ya, supaya istilahnya negara ini, khususnya institusi kepolisian, tidak mengambil tindakan berdasarkan tekanan, tapi benar-benar berdasarkan hukum yang berlaku. Setiap warga, setiap masyarakat itu berhak harus sama di hadapan hukum. Tidak boleh orang dikorbankan harus masuk penjara cuma karena ada keinginan kelompok tertentu. Ya, menurut mereka, menurut MUI, Pak KC dianggap menista. Tapi menurut Pak KC kan tidak seperti itu. Gitu loh. Bahkan kita sebagai apologet Kristen, kita merasa bahwa kita ini selama ini sudah terlalu dinista. Makanya kalau belakangan ini kita meresponi, ya itu hanya karena meresponi daripada apa yang dilakukan oleh para ustadz selama ini. Nah, yang sangat disayangkan itu, kenapa MUI diam 1000 bahasa waktu Rizik Syihab mengeluarkan YouTube untuk penggal kepala pendeta. Di mana kalau memang itu lembaga yang mengatasnamakan ketuhanan, yang mengatasnamakan tentang ajaran kebenaran, di mana hati kalian, di mana telinga kalian, di mana mulut kalian, sehingga kalian hanya menutup mulut, tidak berbicara terhadap hal-hal yang seperti itu yang sangat mengorbankan kekristenan, yang sangat menekan pihak-pihak minoritas yang ada di bangsa ini. Ya, artinya gereja, umat yang tidak terbiasa atau yang kaget dengar bahasa seperti itu kan menjadi tidak nyaman hidup di dalam bangsa ini. Hanya karena ada orang-orang yang berteriak penggal kepala pendeta. Nah, tadi si ucluk-ucluk, si Madia mau membela ulamanya. Mau membela ulamanya harus berdiri seimbang, bos. Ya, pikiran itu harus dipakai, jangan membela buta-buta. Cobalah lihat kalau misalnya pendeta umat Kristen diteriakin sama si Rizik Syihab, penggal kepala mereka. Nah, itu bagaimana? Apakah orang Kristen tidak punya hak jawab untuk menyatakan kebenaran? Tidak punya hak jawab untuk berbicara seperti Pak KC kalau memang di dalam Al-Quran itu tertulis ajaran seperti itu.
Gitu. Silakan Ya, Pak. Memang kayaknya apa yang dikatakan oleh Pak KC itu di framing. Mereka tidak melihat asal usul bagaimana Pak KC mengatakan tersebut. Ya, apa yang dikatakan, namun sebelumnya kan dia menjelaskan, ya kan, entah dalil atau Quran atau hadis yang dia bentangkan itu. Lalu dia ada satu kesimpulan karena adanya dalil dan hadis tersebut, ya kan? Dan itu hak orang berpendapat menanggapi suatu pernyataan. Pak KC ini, Pak Nebu, dia sudah 6 kali Pak mengungsi karena dikejar-kejar mau dianiaya. Makanya dasar itulah yang membuat Pak KC harus bersuara supaya ajaran seperti ini ya jangan sampai dibiarkan terus menekan menyiksa kelompok lain. Nah, mereka kalau sudah dibicara begini nanti mereka mengatakan itu oknum. Nah, kalau memang kalian tahu itu oknum, tolonglah kalian mengamankan kalian punya umat supaya mereka tidak mencoreng nama agama kalian. Karena kami sebagai orang Kristen sangat merasa tidak nyaman dengan situasi seperti ini. Makanya justru itulah yang membuat Pak KC itu tampil dan bersuara terus supaya artinya di bangsa ini ada keadilan, di bangsa ini tidak dijajah oleh kelompok-kelompok tertentu yang mengatasnamakan agama, begitu Pak. Silakan Pak Nebu. Ya, benar. Bahkan beberapa saat yang lalu kami malah mengutak-utik tentang adanya permasalahan ini. Bahkan kita cari kenapa Pak KC seperti itu. Ya mohon maaf kalau Pak KC memang sebelumnya dia mencari-cari ayat atau dalil di ini. Bahkan saya menemukan satu ayat Pak. Bahkan itu di surah Al-A'raf 178 Pak. Ya. Mau ditampilkan apa bagaimana? Boleh Pak, sebagai bukti Pak. Nanti daripada nanti kita dibilang tidak ada dalil, ya kan? Di bidang asumsi. Al-A'raf 198. 178. Oh, 178. Siap. Surat berapa tadi Pak? Al-A'raf surat berapa? Al-A'raf itu surat berapa ya? Saya lupa. Saya bukan penghafal Pak, saya pelaku firman. Sebentar kita lihat dulu ya. Al-A'raf 198. Al-A'raf 178. Surat 7. Surat 7 178. Berbahagialah Ibu Sari, Ibu tidak seperti yang dikatakan, ya. Ibu diselamatkan. Amin. Ibu diselamatkan, Ibu tidak disesatkan. Ya. Dengan cara Tuhan yang halus. Bentar ya, kita share screen dulu, Pak. Oke. Sudah ada di layar, Pak Nebu? Siap, Pak, sudah ada. Ya, silakan, Pak. Pak Yusuf, ya, saya baca ya. Ya, Al-A'raf surat 7 ayatnya yang ke-178 berbunyi, barang siapa diberi petunjuk oleh Allah, maka dialah yang mendapat petunjuk. Dan barang siapa disesatkan Allah, maka merekalah orang-orang yang rugi. Maaf, dari kalimat ini saya punya satu pemikiran dari pribadi saya, tidak mengatasnamakan orang Kristen, pribadi saya, bahwa kalau memang Pak KC mengatakan bahwa begini yang hal tersebut menghina atau menyesatkan atau merugikan umat di sebelah, kita dapat mengetahui ternyata Pak KC itu disesatkan Allah. Itu ya, kalau memang mereka mengimani, ya, kalau kaum seberang mengimani, ya sebetulnya oh dia ini disesatkan. Akhirnya seperti ini ya jadinya.
Tentu orang yang nggak disesatkan oleh Allah tidak mungkin berkata seperti itu, bukan? Jadi umat Muslim mohon pencerahannya. Siapa yang disesatkan di sini? Apakah Pak KC tersebut salah satu orang yang disesatkan oleh Allah di sini? Kalau memang iya, ini pertanyaan. Kalau memang iya, berarti siapakah yang harus bisa diminta klarifikasinya? Ini baru satu ayat, Pak. Bisa dibukakan lagi dengan surah Saat. Saya nggak tahu surah Saat itu surah berapa. Surah Saat 82. Ya kan, kalau secara tekstual di situ berarti Allah bisa menyesatkan orang. Nah, ya, yang keduanya surat Saat. Apa, Pak? Saat. Ya. Saaf. Asaaf ya, Pak? Saat 82. Surat. Bukan Asaf, Saat. S-H-A-A-D. S-A-A-D. Oke, terus ke bawah. S-H-A-A-D. 82. Nggak ada, Pak. Tulisannya gimana? 82. Tulisan Saat. S-H-A-A-D. S-H-A-A-D. Ya. Mesti hafal ininya, nomornya aja, Pak. Karena iya, saya hanya dapat catatan demikian. S-H-A-A-D. Saat. S-A-D. Iya. Iya, coba 82 ya. Ayat 82. Ya, benar ini dia. Ya. Ya. Dalam kurung iblis menjawab, demi kemuliaanmu pasti aku akan menyesatkan mereka semua. Apakah salah satu orang yang disesatkan itu adalah Pak KC? Ya Pak, tadi saya baca di private chat. Mohon maaf Pak Yusuf. Itu ada Pak Syahrul, katanya dia akan menjawab. Bila berkenan. Ya. Oke, kita naikkan. Terima kasih. Ya, selamat malam Pak Syahrul. Malam Pak Yusuf. Ya, silakan Pak. Kalau Bapak mau menjawab, silakan. Baik, yang mana yang ditanyakan Pak? Yang Al-Araf ya? Yang 17 berapa tadi? 8. 178. Al-Araf 178 ya. Coba dibuka Pak, 178. Ya, sebentar, kita bukakan. Ya, Al-Araf. Surat Al-Araf, surat 7. 7. Ya. Surat 7 ayat 178. Ya. Oke, sudah ada di layar Pak Syahrul. Baik. Suara saya kedengaran nggak? Kedengaran. Kedengaran, Pak. Ya? Baik, terima kasih. Jadi bunyinya begini kurang lebih ya. Barang siapa diberi petunjuk oleh Allah, maka dialah yang mendapat petunjuk. Dan barang siapa disesatkan Allah, maka mereka lah ya orang-orang yang rugi. Gimana ini pertanyaannya? Apakah salah satu orang yang disesatkan itu adalah, maaf, booming yang sekarang ini adalah tentang Pak KC. Apakah Pak KC tersebut salah satu orang
yang disesatkan? Iya, di jawabannya di ayat di atasnya Pak, 178 itu jawabannya. Jawabannya itu ya. Jadi artinya Pak KC adalah salah satu orang yang disesatkan ya oleh Allah ya. Jadi di 177 jawabannya Pak, sangat buruklah perumpamaan orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami. Jadi manusia yang mendustakan ayat-ayat Allah itu, dialah yang disesatkan itu. Kemudian jadi dijelaskan, kemudian dijelaskan di 178, barang siapa diberi petunjuk, maka dialah. Berarti dijelaskannya bahwa Pak KC adalah salah satu orang yang disesatkan tersebut. Ya. Iya, terima kasih, karena beliau menolak atau mendustakan ayat-ayat Allah. Jadi di ayat 177 ya Pak ya. Saya mau tanya, dia mendustakan sudah disesatkan atau belum? Belum. Sebelum mendustakan ayat-ayat Allah, dia tidak disesatkan. Makanya orang-orang yang mendustakan ayat Allah itu yang disesatkan itu. Pak, menurut saya pribadi, barang siapa disesatkan, berarti sebelumnya dia tidak sesat, ya kan? Lalu disesatkan sehingga dia berbuat sesat. Ya, karena dia disesatkan. Ya, makanya disesatkan itu kan, makanya saya bilang di 177-nya itu, Pak. Coba dinaikin Pak Yusuf, 177. Itu akibat disesatkan, ya kan? Makanya dia berbuat bukan akibat disesatkan, Pak. Jadi ada aksi, ada reaksi. Aksinya adalah mendustakan ayat-ayat Allah. Reaksinya adalah disesatkan. Jadi begini ya, setelah orang itu berbuat salah lalu disesatkan. Ini bukan salah main-main Pak. Salah itu menolak. Menolak. Penolakan itulah yang membuat dia sesat gitu Pak. Menolak itu akibat apa Pak? Kedurhakaannya terhadap ayat-ayat Allah. Ya nonsen dengan ayat Allah itu bohong semua. Kedurhakaan itu akibat apa Pak? Penolakan itu Pak. Penolakan itu akibat apa, Pak? Ketidakberimanannya. Kenapa dia tidak beriman? Itu kan free choice, Pak. Saya boleh juga tidak beriman. Bapak juga boleh saya jawab. Boleh saya jawab dengan jawaban saya, Pak. Silakan, Pak. Silakan. Orang tersebut disesatkan lebih dahulu sehingga dia tidak beriman. Sehingga dia durhaka. Sehingga dia menolak. Karena dia sudah disesatkan lebih dahulu. Ayatnya di mana Pak? Disesatkan lebih dulu di mana Pak? Barang Jadi kalau bicara Islam itu nggak boleh asumsi Pak. Ayatnya yang mana? Disesatkan lebih dulu. Ayat di mana? Di mana? Saya mengatakan dari 178. Barang siapa disesatkan Allah, berarti kan Allah sudah menyesatkan kan di situ. Bapak tidak mau menyinggung bahwa manusia yang disesatkan itu adalah penolakannya, keingkarannya terhadap ayat Allah. Bapak tidak mau menyinggung itu. Akibat dari disesatkan, barulah kita melihat tingkah laku. Salah Pak. Orang yang tidak disesatkan, orang yang tidak disesatkan, dia tidak akan menolak. Orang yang tidak disesatkan, dia akan beriman. Tapi gini, orang Pak, yang sudah disesatkan, dia pasti akan menolak. Cara berpikirnya sederhana, Pak. Saya dengan Bapak 0. Saya dengan Bapak nih 0 nih Pak ya. 0. Belum ada tuntunan ya. Belum ada tuntunan. Datanglah tuntunan gitu loh Pak. Sarul, Lobo, siapa namanya Bapak? Siapa namanya Pak? Nebu. Pak Nebu ya. Sarul, Nebu, ini tuntunan kalian untuk keselamatan dunia akhirat. Saya mengatakan, oh enggak. Apaan? Saya tolak. Bapak mengatakan terima. Bapak yang selamat. Bapak lah yang diberi keselamatan. Saya lah yang disesatkan. Oke. Itu pendapat Bapak. Ini ayatnya Pak, bukan pendapat Pak. Ini ayatnya. Tidak menjelaskan itu Pak. Tidak menjelaskan apa yang Bapak jelaskan itu. Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Kalau Bapak tidak berpemahaman seperti saya, nggak apa-apa. Kita nggak boleh saling menghakimi. Saya hanya menjelaskan tentang apa yang tersebut di dalam ayat Al-Quran. Menurut saya, dua orang yang kosong disesatkan Allah, yang satu diberi petunjuk. Oh nggak Pak, nggak bisa begitu. Nggak bisa mengesah pendapat saya Pak. Makanya saya rujuk ayat. Bapak punya pendapat kan?
Bapak punya pendapat apakah saya tolak? Enggak. Nah, enggak. Karena Bapak kan lagi bicara Islam nih. Bapak kan lagi bicara Islam nih ya. Saya berikan dalil lagi ke Bapak. Pak Yusuf, tolong dibuka surat Al-Kahfi 29, Pak. Al-Kahfi 29. Surat berapa itu, Pak Saru? Belasan, nomor belasan. Saya nggak hafal belas. 17, 18, sampai 19 kayaknya. 9, 18, Maryam 19. 17, 18 kayaknya. Surat 18. Al-Kahfi. Al-Kahfi. Ayat? Ayat 29, Pak. Oke. Jadi manusia itu Pak Nebu free choice, Pak. Dan katakanlah dalam kurung Muhammad, kebenaran itu datangnya dari Tuhanmu. Barang siapa menghendaki beriman, hendaklah dia beriman. Nah ini Pak, inilah yang dapat pencerahan itu. Dan barang siapa menghendaki kafir, biarlah dia kafir. Sesungguhnya kami telah menyediakan mereka neraka bagi mereka. Jadi Allah itu memberi free choice, Pak, gitu loh. Mau terima silakan, gitu loh. Mau menolak silakan, gitu loh, Pak. Oh ya, benarkah Allah itu free choice? Benar. Nah, kalau tidak menyesatkan berarti menggugurkan Al-Araf 778, Pak. Justru penyesatan itu kan datangnya dari kita, Pak. Kan loh, 77 itu 178, 178 jelas. Siapa disesatkan oleh siapa, Pak? Kenapa Bapak melawan 178? Enggak, tidak bisa dibantah 178 benar. 177 kan Bapak harus baca juga. Keingkaran manusia terhadap ayat-ayat Allah, lalu turunlah 178 itu, Pak. Jadi free choice, Pak. Di dalam Islam itu free choice, Pak. Gitu loh, enggak ada yang namanya Pak. yang namanya paksaan. Yang Al-Kahfi ini siapa ini, Pak? Yang dimaksud ini, Pak? Manusia, Pak. Manusia. Enggak, di situ kok ada Muhammad. Di tulisan Arabnya ada Muhammad enggak? Saya bingung ini, Pak. Datangnya dari Tuhanmu. Tuhan siapa itu, Pak? Tuhannya siapa? Kita, Pak. Tuhannya manusia. Tuhannya kita siapa? Jelasnya siapa, Pak? Saya dan Pak Nebu. Oh, enggak sama, Pak. Tuhan kita enggak sama. Enggak sama. Enggak sama. Saya itu kan bicara dalam perspektif Islam. Tuhan saya bicara dengan perspektif Kristen. Enggak apa-apa. Makanya Bapak kan bertanya ke saya nih. Tuhannya siapa? Tuhannya semesta alam, jawaban saya, Pak. Jadi ada yang beriman, ada yang menolaknya, gitu loh, Pak. Kan Bapak manusia juga. Jadi menurut saya, kalau di dalam ini saya hormati iman Bapak, berarti ini Tuhannya Bapak. Tapi tolong hormati bahwa ini bukan Tuhan saya. Ya. Iya, karena Bapak Tuhan menolaknya, saya. Karena Bapak menolaknya. Iya, karena saya kan disesatkan kan, Pak. Oh, tidak. Makanya di Kahfi 29 itu jelas ini, Pak. Kan Kahfi 29 kan diberi kebebasan ini. Nah, kalau menolak berarti bagaimana? Ini konsekuensinya, Pak. Neraka, Pak. Iya, makanya. Kan disesatkan. Iya, jadi seperti itu, Pak. Jadi intinya. Nggak apa-apa. Kalau Bapak berpemahaman seperti itu, saya tidak bisa menyangka Bapak. Gitu loh, Pak. Jadi, iya, jadi sudah ya. Itu, Pak, tidak ada yang bisa artinya begini. Artinya begini, Pak. Jangan memaksakan si KC itu untuk dibilang menista. Baik, kita bicara Pak KC ya. Permasalahannya. Oke, sekarang karena Bapak mengangkat Pak KC, di mana intinya Bapak dari katakan, situ. Di mana Bapak katakan bahwa Pak KC tidak menista. Loh, kan saya sudah sebutkan bukti dalilnya dari apa yang saya dapat. Bahwa ternyata Pak KC tersebut disesatkan. Makanya dia begitu. Baik gini. Oke, saya ikutin Bapak ya. Pada saat orang itu merasa disesatkan, apakah dia suka-suka melakukan sesuatu hal melanggar aturan negara? Siapa yang bisa melawan kuasanya Allah kalau dia sudah disesatkan? Enggak, saya bertanya. Kita kan berhadapan dengan hukum positif nih, Pak. Bisa saja, kita kan Pak. berhadapan dengan hukum positif. Gini, ntar dulu, Pak. Bisa.
Saya ikutin Bapak, saya tidak berdiri pada domain saya. Saya juga. Bapak. Ya. Bapak kan mengatakan Pak KC udah disesatkan, kan begitu Pak? Ya. Lalu kenapa dikatakan dia bisa dihukum atau bersalah gitu, atau menista, kan begitu? Lanjut. Nah, kalau begitu cara berpikirnya, artinya orang yang udah disesatkan Allah itu tidak boleh hidup dari Republik ini. Karena dia tidak bisa diproses gitu loh. Kalau dia membunuh, dia berzina, kan itu jalan berpikirnya Pak gitu loh. Jadi yang sudah dilakukan Pak KC, menurut Bapak bagaimana? Ya kalau saya sih sederhana saja. Pada saat dia membaca surat Jin ayat 19 itu, saya kan udah 3 kali bicara sama Pak KC. Pak KC, kalau mau baca ayat Al-Quran, baca saja, tapi jangan ngambil kesimpulannya. Apa kesimpulan Pak KC yang keliru? Muhammad dekat dengan jin, makanya jangan ikut Muhammad. Muhammad mengajak kalian ke neraka. Nah ini kan masalah Pak. Gitu loh. Nah itulah baca Pak, makanya saja. saya katakan. Itulah Pak saya katakan, ternyata Pak KC ini disesatkan Allah. Jadi tidak ada bisa melawannya kalau orang sudah disesatkan oleh Allah. Nah, kalau udah disesatkan, ya jangan sok tahu tentang yang Anda tidak tahu, gitu loh. Itu maksudnya. Namanya gitu. Juga disesatkan, Pak. Loh, kalau begitu cara pemahamannya, kalau diberi petunjuk nggak? Kalau diberi petunjuk dia nggak akan begitu, Pak. Sekarang sekali tapi kalau sudah disesatkan, apalagi yang menyesatkan itu yang Anda percaya sebagai Maha Kuasa, siapa yang bisa melawan kekuasaan Maha Kuasa tersebut? Sekarang saya bertanya kepada, ya betul, saya mau bertanya kepada Bapak, apakah orang yang Bapak maksud disesatkan Allah ini, alam pikirnya masih sadar? Oh, saya nggak bisa menentukan, karena di situ Tuhan Allah yang Maha Kuasa. Bukan Pak, ya, jangan bicara ke Allah. Disesatkannya bagaimana? Disesatkannya bagaimana tentunya akan berkontradiksi dengan apa yang diberikan. Untuk kebaikan. Saya tidak masuk ke sana. Saya bertanya kepada Bapak. Pak KC kan kata Bapak, ya disesatkan Allah, ya kan gitu Pak. Oke. Lanjut. Nah pertanyaan saya, apakah orang yang disesatkan Allah yang Bapak maksud ini, akal sehatnya masih bisa berfungsi nggak Pak? Yang namanya disesatkan tentunya, iya sudah pasti Pak. Namanya juga disesatkan Pak. Enggak, saya bicara, maksud saya itu begini loh Pak, kita bicara akal sehat dia dalam hal keduniaan. Lepas dulu masalah agama. Pada saat saya tanya Pak KC, 2 tambah 2 4, kata Pak KC 4 gitu loh. Nah artinya orang ini masih waras Pak gitu loh. Nah pada saat kewarasannya, dia kan harus bisa mengendalikan kewarasannya untuk tidak menista orang, gitu loh Pak. Tidak ada menista, tidak ada bukti. Tapi kalau sudah disesatkan oleh Allah, siapa yang bisa mau melawan, Pak? Kalau Bapak bisa melawan, berarti Bapak lebih kuasa daripada Allah. Enggak, sekarang saya bertanya, apa sih refleksi yang Bapak bangun tentang kesesatan ini? Apa refleksinya, Pak? Ya, kesesatan itu konsekuensinya dari apa yang dia dapat, tapi dia kalau sudah disesatkan akan melenceng daripada apa yang sebenarnya. Berarti dia melenceng terus hidupnya? Ya karena dia disesatkan. Jadi kalau begitu cara berpikirnya, otaknya tidak lagi waras. Dia bisa nyuapin nasi lewat hidung, lewat mata. Kan begitu cara berpikirnya, Pak. Kan dia ini kan masih waras, Pak. Nah, buktinya dia ada penolakan, Pak. Karena apa yang dia bacakan dari hadis dan Quran, dikatakan juga di dalam surah bahwa dia disesatkan oleh Allah. Kebenaran tersebut disesatkan. Jangan diputar-putar, Pak. Oke, kita sepakat. Loh, nggak diputar. Topiknya memang kan sekitar ini kan, Pak. Kan sudah sepakat memang. Udah disesatkan. Nah, pada saat, nah sekarang begini, Pak. Saya menolak Kristen, definisi Bapak apa? Nggak apa-apa, itu kepercayaan Anda. Bukan, saya itu kan juga menjadi suatu pilihan bagi orang menerima atau menolak. Nggak nyampe Bapak, oke. Ya, mau bilang jangan nyampe, nggak apa-apa.
Nggak masalah. Itu hak Bapak untuk menjawab jawaban. Saya akan tanya apa jawaban definisinya. saya. Nggak masalah. Gitu, penolakan saya terhadap Kristen. Kalau penolakan mau bilang definisi, tidak Pak. Kita jangan berandai-andai. Yang namanya penolakan ataupun bukan apa semua menolak, biar kita bisa membahas jangan sesuatu konteks gitu ya. Begitu. Jadi langsung aja kita kembali ke atas lagi. Gini, ya toh, kalau seandainya Pak Nebu, gini. Ini kan udah selesai nih pembahasannya nih ya. Udah selesai. Sudah. Nih. Jadi sepakat Bapak ya, sepakat dulu. Kesimpulan bahwa KC telah disesatkan Allah, tidak satu pun yang bisa meluruskan dia karena dia udah sesat, kan gitu? Ya, karena yang menyesatkan, Pak. Siapa yang menyesatkan? Yang Maha Kuasa. Itu dalam konteks apa, Pak? Loh, dalam konteks apa? Sudah saya konteks dari iman Anda tuh bagaimana? Iya kan? Bukan, Pak. Jadi gini, dari Al-Araf ini kan sudah. Enggak, sekarang begini. Bapak juga masuk pada kategori yang sama. Karena menolak Al-Quran, Bapak masuk disesatkan. Kan begitu, Pak? Kan gitu nih? Iya. Oke? Iya. Sepakat ya? Nah, apakah Bapak dengan disesatkan Allah ini, Bapak, saya udah disesatkan nih, gua bunuh aja si ini, Begitu maksudnya, Pak? Jangan menggiring sampai ke sana, Pak. Yang namanya disesatkan itu macam-macam. Nggak bisa menggiring. Apakah makanya sekarang begini, Pak? Tuh, di mana maksudnya gitu loh? Kesesatan tersebut banyak macamnya kan, Pak. Seperti Pak Muhammad Kaci. Kenapa? Ya karena dia membaca hadis dan Quran, karena disesatkan oleh Allah, dia menolaknya dengan adanya satu jawaban pernyataan dari Pak Kaci. Nah, itulah yang maka saya katakan, karena inilah mungkin Pak Kaci seperti itu. Ternyata dia disesatkan oleh Allah, sehingga dia mau ngomongnya kayak gitu. Karena apa? Asalnya kan dia membaca Quran dan hadis yang dia cari-cari di situ, sehingga dia membuat satu pernyataan seperti itu. Jadi begini Pak, artinya kalau kita sepakat, sebentar Pak, jangan dipotong dulu. Kalau kita sepakat bahwa Pak KC itu disesatkan oleh Allah, siapa yang harus dimintakan klarifikasi, Pak? Baik ya, saya garis bawahi dulu bahwa KC disesatkan Allah atau siapapun yang menolak Islam disesatkan Allah. Saya garis bawahi ya, itu justifikasi Bapak, bukan justifikasi saya ya. Oh, untuk menolak Islam belum. Yang maksud saya inti poinnya di sini Pak KC, bukan kita bilang umumnya. Ya, enggak, bukan Pak. Inti poinnya kenapa Pak KC seperti itu, dan menurut saya pribadi mungkin ada ayat di sini ya. Gini, ntar, biar Bapak tangkap ya. Jadi Pak KC dan Bapak tuh sama, Pak, sama. Jadi siapapun yang menolak Islam, ini ayatnya Pak, gitu loh. Al-Kahfi 29 ini Pak, gitu loh. Ini ayatnya gitu loh. Jadi Pak KC itu melakukan seluruh hal itu, tapi Bapak tidak melakukan itu. Artinya tidak berbanding lurus keadaan Bapak dengan Pak KC. Padahal keduanya itu sama-sama disesatkan. Gitu loh Pak. Terus. Jadi teman saya banyak Pak. Jadi teman saya banyak yang Kristen Pak. Teman saya banyak yang Islam Pak. Ya makanya dengerin dulu. Jadi tidak satu pun mereka keadaannya seperti KC gitu loh Pak. Artinya justifikasi Bapak keliru gitu loh. Definisi sesat. Sebetulnya begini Pak Sarul. Sebentar saya ngomong dulu ya. Sebentar Pak Nebu. Sebetulnya bukan yang lain Kristen itu tidak seperti Pak KC. Yang lain itu hanya tidak berani bersuara Pak. Gitu loh. Kalau dari ayat ini, kalau menurut saya itu sebetulnya yang harus disalahkan ya Allahnya. Kenapa dia menyesatkan orang? Seharusnya dia pada saat orang menolak, seharusnya dia lembutkan hatinya. Begitu Pak Sarul. Silakan Pak Nebu. Baik. Makanya tadi kan udah saya garis bawahi bahwasannya Allah menyesatkan manusia itu adalah justifikasi kawan-kawan, bukan justifikasi saya. Justifikasi saya adalah ayat 177-nya tadi. Jadi manusia lebih dulu mengingkari ayat-ayat Allah. Nah, disitulah dia. Akhirnya dia tersesat, gitu loh.
Nah, yang menerima itu dikasih petunjuk. Tersesat gitu, sama Pak. disesatkan tidak sama, Pak. Tersesat Makanya sama ayat ini disesatkan saya tidak kasih. sama, Pak. Tidak sama, Pak. Tersesat, Kalau disesatkan, Pak, begini, Pak. Disesatkan. Ya, kita sepakat. Itu Kita dibuat. sepakat, tersesat. Dia dibuat sesat. Ya, betul. Kalau tersesat, dia tidak tahu bahwa dia tersesat. Tapi ini sudah dibuat dia tersesat, Pak. Tapi jadi dia tahu kan, orang yang di sudah ayat yang dibuat sesat, kita sudah tahu kan udah sepakat. apa yang udah akan sepakat dilakukan. Kalimatnya. Iya, Udah itu. sepakat. Oke. Kalimat yang di atas tadi, awalnya manusia mengingkari ayat-ayat Allah. Jadi Bapak jangan buang itu, Pak, gitu loh. Jangan Makanya buang. di 178 disimpulkan. 178 dijelaskan dari 177. Betul. Artinya, iya, aksi, artinya reaksi, ada Pak. orang dipetunjuk, ada orang Ada yang disesatkan. Nah, yang diberi petunjuk itu yang menerima, yang mengingkari itulah yang disesatkan. Yang disesatkan. Ya, paham ya, Pak ya? Ada aksi. Sudah. Aksinya itu ada aksi dulu, kemudian reaksi. Iya, betul. Reaksinya itulah disesatkan. Ya. Disesatkan. Iya, karena dia menolak. Disesatkan. Karena dia menolak. Gitu loh, Pak. Pak, makanya jadi paham, di Al-Kahfi 29 kalau ini. Saya, Pak, kalau saya gini, Pak. Silakan. Kalau saya disalahkan, apakah sesuatu itu salah atau memang saya sudah memang disalahkan? Ya karena Bapak udah menolak kebenaran. Pasti disalahkan. Karena saya sudah disalahkan. Itu Pak, karena sesuatu yang memang walaupun itu benar memang dikatakan salah. Itu namanya disalahkan. Ada dua perspektif. Artinya kalimat sama juga bagus. Dengan jadi ilustrasi disesatkan. Jadi jadi gini Pak, biar ini komunikasinya enak. Jadi ilustrasi kalimatnya bagus. Jadi benar itu Bapak menolak kebenaran, akhirnya Bapak sesat. Itu benar itu. Karena ada sesuatu yang menyesatkan, Pak. Iya kan? Jadi kalau sudah disesatkan, apapun Bapak itu ya karena disesatkan, Pak. Jadi coba nggak disesatkan, dia akan menerima, Pak. Seandainya dia tidak disesatkan, dia akan menerima, Pak. Udah jelas tadi ilustrasi Bapak. Iya, benar. Ilustrasinya. Tadi, Pak, kenapa dia menolak? Kenapa dia berbuat itu? Karena disesatkan. Kalau dia tidak disesatkan, ya nggak bisa, Pak. Gara-gara dia disesatkan lah, dia seperti itu. Nggak sederhana begitu, Pak. Kita masuk itu pada yang kalimat yang benar. Gara-gara disesatkan, Pak, dia seperti itu, iya kan? Pak ya? Nebu. Jadi siapa yang menyesatkan? Pak Nebu. Iya. Kita tidak berdebat loh, Pak. Saya menjawab Bapak. Saya juga menjawab dengan apa ya? Apa yang saya biar saya bicara. Apa yang saya bisa pahami? Biar saya bicara. Ya, kita masuk pada dua kata kunci. Kan kita sepakat tadi, Pak, ada aksi, ada reaksi. Kan gitu, Pak? Aksinya apa, Pak? Di dua ayat itu, aksinya apa, Pak? Loh, Anda menggiring untuk reaksi sama aksi, Pak? Tidak bisa, Pak. Ini kita kembali ke 178. Bapak, sebentar. Aksinya itu adalah pengingkarannya terhadap ayat Allah. Reaksinya adalah makanya, Pak, di 178 dijelaskan kenapa dia berbuat begitu, karena disesatkan Allah. Begitu, Coba Pak. Baca lagi, Pak. Coba baca lagi, Pak. Enggak. Jadi biar teredukasi semua masyarakat. Baca lagi nggak apa-apa. Jadi biar kita paham kalimatnya seperti apa. Jadi tidak ada langsung disesatkan, nggak ada, Pak. Jadi ada, Pak. 178 itu ada, Pak. Ada, Pak. Bahkan di KS saat 282 juga tadi, iblis Pak menyesatkan. 178 sama 182 itu sama, dulu. Pak. Sama, itu menyesatkan, Pak. Isinya sama, Pak. Iya. Tapi kan jadi ada yang menyesatkan. Ada menyesatkan orang sehingga berbuat seperti itu. Itu ya seperti itu. Makanya kenapa saya bilang gini, gara-gara ini makanya KC begini. Lalu lantas siapa yang harus bisa disalahkan? Kenapa kok KC seperti ini?
bingung saya cara berpikir Bapak. Bingung saya ini. Gimana Pak? Terserah Anda mau bingung ya terserah. Ya kan. Ternyata begini Pak, saya dengan pakai bahasa yang mudah sekali. Ternyata KC itu disesatkan oleh Allah. Tapi kenapa kok KC yang dilaporkan? Artinya Pak KC tidak salah gitu. Lah, karena dia kan disesatkan. Kenapa kok kalian harus bilang menista? Karena dia disesatkan oleh Allah. Seandainya Allah tidak menyesatkan KC, dia tentu tidak akan menista. Enggak gini loh Pak. Coba deh, saya kan loh itu sudah jelas Pak. Karena disesatkan Pak. Di saat 82 pun sudah dijelaskan. Sudah dijelaskan di KS 82. Pak, saya bicara dulu, Pak. Biarkan saya bicara. Ini kan edukasi masyarakat. Saya tidak menyalahkan Bapak. Saya jelaskan iman saya, ya. Jadi kalau perspektif Bapak, KC itu udah disesatkan Allah, loh kenapa diproses? Nah, kalau begitu cara berpikir Bapak, lah KC tidak bisa diproses dalam hal apapun dong. Bagaimana Republik ini, Pak? Kan ada hukum di kita ini. Pak, itu kan pendapat saya, Pak. Nah, artinya pendapat Bapak benturan dengan equality before the law. Kesamaan pandang di hadapan hukum. Itu dari Bapak. Terserah, itu dari Bapak. Tapi saya berbicara masalah bicara kita sebagai nation, Pak. Iya. Saya bicara sebagai nation, Republik Indonesia gitu loh, Pak. Pak, jadi saya tidak menista siapa-siapa. Saya bicara objektif dari sisi nation gitu loh. Nah, kalau saya kan berbicara, gitu loh. Saya berbicara sesuai dalil, Pak. Dalil yang mana, Pak? Yang orang salah tidak bisa dihukum. Saat 82, disesatkan, gara-gara disesatkan. Ya, kalau begitu, Bapak silakan saja. Kan Bapak juga disesatkan nih. Oke? Nah, sehingga tidak diproses hukum karena udah disesatkan Allah, kan begitu Pak? Gitu. Terus saya disesatkan Allah, apa yang saya lakukan? Astagfirullahaladzim. Jadi definisi disesatkan di sini Pak, penolakannya terhadap Al-Quran, kalau ada orang mempunyai satu pemahaman seperti ini, saya tidak memaksakan bahwa Bapak harus ikut dengan pemahaman saya. Dan saya juga tidak boleh dipaksakan harus ikut pemahaman oleh Bapak. Ya, Bapak kan sudah menerangkan. Bapak menerangkan katanya ada reaksi dan aksi. Kalau saya bilang ya sudah. Ini gara-gara Pak KC sudah kenapa jangan dibalik? Ini itu Bapak. Jangan, itu Bapak saja. Itu Bapak saja. Aksi reaksi Bapak saja. Saya tidak. Tidak boleh dipaksakan. Loh, itu kan menurut Bapak. Itu terserah Bapak. Itu pendapat Bapak. Saya tidak memaksa. Ini bukan pendapat saya. Anda tidak boleh memaksa bahwa saya menolak reaksi aksi itu juga tidak bisa, Pak. Itu terserah Bapak. Bapak bilang reaksi aksi. Kalau begitu caranya, Pak. Nggak apa-apa, Pak. Nggak apa-apa. Saya nggak lulus sekolah sehingga saya nggak. Ya, begitu ya. Jadi beliau mengaku seperti ini nggak bisa saya bicara. Jadi rekan-rekan, untuk itu makanya kita harus belajar bahwa aja kita bisa lihat di saat 82, di saat Al-Araf 178 itu bisa kita pelajari. Bahwa iblis itu ikut menyesatkan manusia ya karena kekuasaan Allah. Jadi apabila kita membuka dalil-dalil dalam surah tersebut, ya kita pun tidak bisa menolaknya bahwa di surah tersebut sudah dikatakan bahwa disesatkan Allah. Jadi orang-orang tersebut itu disesatkan Allah. Masih ada yang lain Pak Yusuf? Ya, jadi seperti itu ya. Yang lainnya ya, Pak Yusuf, tolong disimpan saat 82 dan Al-Araf 178 bahwa Allah menyesatkan orang. Ya, silakan yang lain, Pak. Ya, puji Tuhan, Yesus kita membuat kita menjadi orang yang lebih baik dan benar, tidak disesatkan. Pak Nebu sebentar, Pak. Saya catat dulu, Pak. Itu tadi Al-Araf surat 7 ya, 178 ya. Iya. Dan jangan lupa dicatat sama 177-nya. Dan saat 82 itu saat 82 itu menyesatkan iblis, menyesatkan mereka semuanya demi kekuasaan Allah. Saat 82. Jadi itu saat 82. Sama surat berapa tadi Pak Nebu? Saat 82. Saat 82. Al-Kahfi 29 dicatat juga Pak Yusuf. Iya. Jadi iblis menyesatkan.
Iya, dicatat juga Pak. Jadi biar menjadi pembelajaran semua orang. Ya, iya. oke. Jadi semua Al-Kahfi itu ya. 29 sama saat 82 ya. Iya. Jadi saat itu mulainya dari 75 biar jelas itu Pak Yus. Saat 75 sampai 82. Oke, baik, kita ke Pak Helia. Mbak Takokak, silakan. Apa yang Bapak mau sampaikan ke Pak Sarul? Silakan. Jadi begini Pak, tampilkan dulu Al-Kalam ayat 7 Pak. Apa? Bisa surat berapa? Al-Kalam ayat 7. Al-Kalam ayat 7. Al-Kalam itu surat berapa Pak? Pak Elia, Al-Kalam itu surat berapa, Pak? Pak Elia? Pak Elia bisa dengar? Suaranya hilang, Pak Elia. Internetnya putus kali itu. Mbak Takokak. Oke, nanti kita sambungkan ulang Mbak Takokak. Sekarang Pak Kasih Karunia, silakan Pak Kasih. Selamat malam Pak. Selamat malam Pak Yusuf, terima kasih. Ya. Salam untuk teman-teman semua, selamat malam untuk Pak Sarul. Malam Pak Kasih. Iya, saya tidak ingin berdiskusi dengan Pak Sarul karena saya selalu dianggap tidak berkompetensi untuk Pak Sarul. Ya baik, terima kasih. Saya juga baik, kalau tidak ada lagi saya keluar Pak Yusuf ya. Atau boleh ke narasumber Pak Helia ada sebentar. Bentar, saya hanya ingin berkomentar. Saya hanya ingin berkomentar. Saya kalau narasumber bisa Pak Yusuf. Sebentar, Pak kasih dulu sebentar. Pak kasih dulu. Oh, silakan. Sarul ini kacau ini. Nah, saya kan boleh ngambil sikap Pak, karena Bapak tidak mau bicara dengan saya, karena Bapak nggak sekolah. Di sini Pak Sarul tidak wajib harus berbicara sama Pak Sarul. Lah, tidak salah dong saya mohon pamit Pak. Kan nggak salah saya mohon pamit Pak. Loh silakan. Baik, bukan urusan saya, itu bukan urusan saya. Kenapa takut sama saya? Coba saya kan harus minta izin sama Pak Yusuf Al-Kalam ayat ini Pak Sarul ini 7 Pak. Aneh sekali manusia satu ini. Pak Kokak sebentar, kasih Pak Kasih dulu Kenapa sebentar, Pak Kasih tiba-tiba datang seperti ini Pak? Kami santun dari tadi loh Pak. Loh, saya cuma bilang saya tidak ingin bicara sama Pak Sarul karena Pak Sarul menganggap saya tidak berkompetensi selama ini. Makanya, artinya saya mohon pamit boleh dong. Tidak berkompetensi. Pak Sarul diam, saya ingin mau bicara. Apa salahnya? Nggak ada yang salah, saya minta izin boleh dong. Diam. Loh, kok disuruh diam? Saya minta izin. Nah, silakan. Pak Yusuf. Aneh ini manusia ini. Begini, sebentar. Gini Pak Sarul, ini Pak Elia mau berdiskusi sama Bapak. Silakan. Nah, sebelum tadi kan terputus. Nah, saya kasih kesempatan dulu Pak Kasih Karunia, karena tadi Pak Elia terputus. Sekarang giliran Pak Kasih Karunia dulu. Silakan Pak. Ya, turunkan saya dulu Pak. Turunkan saya dulu. Ya, turunkan ke bawah dulu. Turunkan aja Pak. Ini orang tak berkompetensi ini. Tak penting manusia satu nih. Aneh ini orang ini. Harus berbicara sama dia. Ya, saya ingin menanggapi masalah Nebukadnezar tadi ya. Disesatkan Allah ya. Mungkin perlu ditambahkan Nebu ya. Allah SWT ya. Jadi lebih bersifat khusus. Setuju nggak? Nebukadnezar? Ya, setuju. Nah, setuju ya. Lebih tepat Allah SWT ya, jangan Allah saja, nanti lebih bersifat umum. Kita khususkan saja. Siap. Siap ya. Oke. Dan saya ingin berkomentar juga masalah disesatkan tadi ya. Ya, yang namanya disesatkan ya. Apalagi disesatkan yang dianggap SWT kan. Nah, yang mempunyai otoritas tertinggi, siapa lagi yang mau disalahkan? Nah, kemudian misalnya masalah hukum negara, begitu kan, bertentangan kata Pak Sarul tadi ya. Saya kira berarti ada yang nggak beres loh dengan ayat itu, ya kan? Nah, yang disalahkan siapa? Yang disalahkan yang menyesatkan dong.
bukan yang disesatkan, kan begitu. Yang menyesatkan itu yang mesti bertanggung jawab. Betul, Pak Nebu? Benar. Begitu kan? Nah, ya. Jadi tanyakan pada rumput yang bergoyang. Kan begitu. Jadi inilah. Nah, kalau komentar beliau tadi mengatakan bahwa bagaimana dengan hukum negara, ya misalnya bertentangan. Nah, seharusnya salahkan kepada siapa? Negara salahkan ke siapa? Salahkan ke ayat itu dong. Kan begitu. Karena ada itu mengatakan demikian. Nah, kalau memang pemahamannya seperti itu. Nah, memang ya, ada ayat yang mengatakan bahwa tidak dipaksakan untuk memilih suatu keyakinan. Ya. Tetapi beliau juga harus ingat, ada ayat juga yang mengatakan, perangilah mereka sampai mereka membayar jizyah. Sampai mereka... Surat. Ya, Surat gimana? 9 ayat 29. Iya. Nah, kenapa tidak pakai ayat itu? Nah, ini kan kontradiksi sekali. Ya, perangilah sampai mereka membayar jizyah, kan? Ya. Sampai mereka menjadi orang beriman, berpuasa dan membayar zakat. Nah, itu maksudnya apa? Nah, itu kan perlu dijelaskan juga oleh Pak Sarul. Jangan hanya menjelaskan ini. Nah, itu yang menjadi masalah. Harus dijelaskan juga. Ya kan? Jadi, tidak salah juga kalau kita mengatakan, ya kita beranggapan, karena dia hanya menjelaskan satu ayat, ya wajar-wajar saja kita mempunyai... Kita perlu tampilkan nggak Pak ayatnya Pak? Ini ayatnya kita share screen dulu ya. Nah, Surat 9 bisa, ayat 29. Ya. Sudah ada di layar Pak? Iya. Nah, di situ kan mungkin Pak Nebu bisa baca, Pak Nebu. Terima kasih. Perangilah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah SWT dan hari kemudian. Mereka yang tidak mengharapkan apa yang telah dilakukan Allah dan Rasul-Nya. Dan mereka tidak beragama dengan agama benar, dalam kurung agama Allah. Yaitu orang-orang dalam kurungnya yang telah diberikan kitab. Yang telah diberikan kitab. Hingga mereka membayar jizyah dalam kurung pajak dengan patuh, sedang mereka dalam keadaan tunduk. Nah, apakah ini bukan suatu paksaan? Ya kan? Tadi mengatakan tidak dipaksakan. Nah, ini kan ada unsur pemaksaan ini kalau kita baca. Siapapun yang membaca ini, ayat ini ada mengandung unsur paksaan. Nah, ini harus bisa dijelaskan dikaitkan dengan ayat yang dibuka Pak Sarul tadi. Harus saya mohon maaf. Saya mau masuk ke situ, takutnya nanti melebar. Karena saya fokus dulu ke al-Araf. Oke, lanjut. Nah, makanya begitu, saya tidak ingin berdiskusi sama Pak Sarul. Karena beliau menjelaskan tidak pakai dalil. Tetapi menggunakan bahwa ini keyakinan dia gitu. Tapi dalilnya mana? Nah, sedangkan ini saya diskusi, saya tidak berdiskusi sama dia, saya menggunakan dalil. Nah, seharusnya dia mensandingkan dalil ini. Menjelaskan kontradiksi seperti ini itu bagaimana menjelaskannya. Begitu. Jadi menurut saya Pak Kasih, ini ayat ini surat 9 ayat 29. Ini adalah penistaan terhadap hak asasi manusia kepada kemerdekaan hidup manusia. Ini sangat menyiksa nih. Ini ayat-ayat seperti ini sangat menekan bagi orang-orang yang non-muslim. Nah, ini seperti ini silakan ya, artinya tolong kalian jangan cuman sedikit-sedikit mengatakan orang menista. Tetapi ayat-ayat yang ada di dalam kitab kalian itu sangat menekan kehidupan orang banyak. Sangat-sangat merugikan kehidupan orang banyak. Karena di sini disuruh loh, perangilah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah. Dan hari kemudian mereka yang tidak mengharamkan apa yang diharamkan Allah dan Rasul-Nya. Ini kan dipaksakan gitu loh. Padahal undang-undang, ini menurut undang-undang Indonesia juga bertentangan.
Undang-Undang pasal 29 UUD itu dijamin setiap warga dijamin kebebasan untuk memilih keyakinannya. Gitu. Kalau sudah dibawa ke sini saja, ini umat muslim juga tidak bisa menjawab ini. Mereka cuma tahu berkoar-koar kalau mereka dikritik, kalau disampaikan hal-hal yang mungkin tidak sesuai dengan pemikiran mereka. Dianggap penistaan, sedikit-sedikit bawa ke penistaan. Tapi kalau yang terang-terangan menyuruh penggal kepala pendeta, nggak dianggap. MUI tidak bersuara sama sekali. Bahkan saya heran juga, kok ada anggota PGI yang justru mendukung gitu loh. Pada saat gereja ditekan, pada saat ini PGI tidak ada suaranya sama sekali. Saya nggak tahu mereka ini berdiri di mana ini PGI ini. Zona aman, Pak Yusuf. Iya. Tapi saya ingatkan ya, saya sebagai hamba Tuhan ingatkan teman-teman di PGI, satu ketika nanti kalian akan bertanggung jawab di hadapan Tuhan, kalian akan berdiri di pengadilan Tuhan. Jadi jangan main-main, Anda cuma memberikan suara dengan suara-suara yang hanya mendukung atau berdiri karena sesuatu, ya. Tapi berdirilah di atas kebenaran. Tolong lihat secara jelas. Kalau ada ayat-ayat seperti ini, bagaimana tanggapan kalian? Ini kan mengorbankan orang lain, ini ayat seperti ini. Silakan, Pak Kasih. Iya, nah memang sih ya, ada perbedaan penafsiran. Ya, bahkan ada perbedaan juga mempraktekkan. Ya, bagi garis keras, yang mempraktekkan ini, mereka menggunakan dalil ini. Ya, bagi garis lunak, ya mereka yang menggunakan akal sehat, tidak memakai ayat ini. Nah, dalam arti apa? Dalam arti kita orang luar tidak bisa mengatakan mana yang benar, mana yang salah. Garis keras atau garis lunak. Ya kan? Nah, itu intern mereka yang selesaikan. Mana yang benar, ayat yang mana yang mesti dipakai. Kan begitu. Jadi seharusnya harus fair memang diperbandingkan dengan ayat tadi. Nah, kalau orang menggunakan ayat ini, ya, dan mereka berkaitan dengan hukum, nah siapa yang disalahkan? Mereka menggunakan dalil ini dengan penafsiran yang berbeda. Mungkin nanti ada lagi ahlinya menafsirkan yang berbeda lagi, kan begitu. Pada kesempatan yang disalahkan ini, siapa? Ya, sebentar Pak Kasih Karunia. Ya, pada kesempatan ini saya mengetuk hati para pengacara yang artinya terbeban ya dengan kebenaran, dengan keadilan. Silakan hubungi kami ya supaya kita bisa menyuarakan kebenaran dan menyuarakan berdasarkan hukum yang ada di Indonesia agar hak-hak hukum seorang Muhammad KC itu bisa bisa berdiri dengan pas dan tidak ada artinya tekanan-tekanan yang membuat Pak KC ini menjadi orang yang dikorbankan ya, karena hukum ini tidak boleh dijalankan hanya berdasarkan permintaan apalagi desakan hanya menurut pikiran orang-orang tertentu, tetapi biarlah hukum ini berdiri di atas hukum itu sendiri. Ya, itu nomornya sudah di atas ya. Di 2 nomor itu silakan para pengacara yang selalu berdiri di atas keadilan, yang selalu bekerja dengan dasar-dasar hukum, ya kami mengetuk hati Anda, silakan tolong chat kami. Bagi siapa yang terbeban mau membantu silakan supaya kita bisa suarakan ini, karena kalau kita tidak suarakan hukum ini akan terus berjalan sesuai dengan desakan orang-orang tertentu ya. Jadi tolong para pengacara, karena ini juga sebagai bentuk artinya ibadah, sebagai bentuk kita artinya percaya kepada kebenaran Tuhan, bahwa kita menyuarakan kebenaran ya. Ya, jadi silakan teman-teman bagi pengacara-pengacara yang seperti kayak Pak Hotman Paris, Pak Sitompul ya, Pak Ferdinand Hutahayan, silakan tolong ya berikan dukungan kalian, karena ini bicara tentang kebenaran ya. Ini harus
Harus terus disuarakan, teman-teman. Kalau kita tidak suarakan, maka hukum akan berjalan sesuai dengan desakan. Ya, silakan Pak. Pak dilanjutkan, Pak Kasih Karunia. Nah, terus begini Pak Yusuf. Ya. Masalah menista, saya tidak meninjau dari segi Pak Kece, saya kurang mengerti ya. Yang jelas banyak ya dari teman-teman kita dari Muslim masuk ke channel ini maupun channel-channel Kristen yang lainnya, mereka menista. Tuhan kita dibilang manusia, mereka ngotot menggunakan ayat-ayat kita, mereka menafsirkan, mereka ambil kesimpulan. Apa itu bukan menista? Itu lebih berat loh. Kalau mereka sekedar nabi, ya, kita ini Tuhan dianggap manusia, itu menista loh. Kenapa menista? Mereka menggunakan ayat-ayat Alkitab kita, mereka menafsirkan, ngotot, mereka bertanya tapi ngotot mengambil kesimpulan seperti Aditya Media Channel, Tuhan bunuh diri dan sebagainya. Itu menista. Nandar. Mereka mengambil kesimpulan. Nandar. Ya. Ahmad Kainama. Bangun Samudra. Itu menista kelas berat. Di mana letak keadilan negara ini? Ya. Ini memang mesti terus disuarakan, Pak. Karena kalau kita tidak bersuara, kalau kita tidak bersuara, ini hukum di Indonesia ini digerakkan oleh desakan-desakan kelompok-kelompok tertentu. Iya. Bagaimana Nandar bilang Tuhan kawin, Tuhan punya anak, ya, Tuhan poligami, dan makanya sebagainya. Saya bilang mereka ini penistaan tingkat dewa. Kalau kita ini hanya meresponi, ya, terus meresponi juga ada dalilnya, ada ayatnya gitu loh. Nah, itu. Kalau mereka bertanya masuk, oke, kita siap jawab. Tetapi mereka ngambil kesimpulan, ngotot. Malah di mana ayatnya Tuhan. Ya, akulah Tuhan, sembahlah aku. Itu terus yang mereka tanyakan. Ya kan? Kemudian mengambil kesimpulan bahwa Yesus itu bukan Tuhan. Ya, kalau dia sebut Isa di Al-Quran itu utusan mereka, tetapi mereka menggunakan ayat Alkitab masalahnya. Kemudian mereka menafsirkan dan mengambil kesimpulan. Nah, itu namanya penistaan kelas tinggi. Kenapa itu dibiarkan? Dan ini harus kita bawa juga. Ya memang kita sebagai minoritas ya susah ya. Tetapi Pak kita ya gimana, Bu? Pak, tolong Pak Yusuf bisa dibentangkan surah 3 ayat 151 nanti biar nanti Pak Kasih bisa jelaskan juga. Surah 3 151. Ayat 151. Sudah di layar, Pak. Ya. Saya bacakan nih, permisi Pak Kasih, Pak Yusuf. Akan kami masukkan rasa takut ke dalam hati orang-orang kafir karena mereka mempersekutukan Allah dengan sesuatu yang Allah tidak menurunkan keterangan tentang itu, dan tempat kembali mereka ialah neraka, dan dalam kurung itulah seburuk-buruk tempat tinggal bagi orang-orang zalim. Ingat, akan kami masukkan rasa takut. Pak Kasih, menurut Pak Kasih, apa yang tertuang dalam kalimat itu? Akan kami masukkan rasa takut ke dalam hati orang-orang kafir. Semacam apa itu? Kalau menurut saya, Pak, ya, sebelum ke Pak Kasih, kalau menurut saya sih ini dalam bentuk teror ini. Ya, orang tidak punya rasa takut, dimasukkan rasa takut. Hanya karena dianggap kafir atau tidak mau percaya kepada Allah SWT. Nah, ini kan sesuatu yang juga merugikan orang-orang lain. Kenapa harus dipaksakan gitu loh? Kalau orang lain tidak mau percaya kepada Allah SWT, kenapa harus dimasukkan rasa takut? Kalau Tuhan yang benar kan tidak seperti itu. Silakan Pak Kasih. Nah, ini kan diikuti umatnya. Sebagian ya.
Nah, mereka bagaimana meneror? Meneror itu ancaman bom dan sebagainya, itu kan termasuk menanamkan rasa takut. Nah, dari mana mereka bisa mengaplikasikan seperti itu? Ya, mungkin pakai ayat-ayat begini. Nah, siapa lagi yang disalahkan? Allah SWT kok. Ya kan? Yang memasukkan rasa takut itu. Sehingga menular kepada pengikutnya. Memasukkan rasa takut juga kepada orang-orang yang dianggap kafir. Nah, jadi kalau mereka meneror, siapa yang disalahkan? Negara mau salahkan siapa? Salahkan orangnya, iya. Tapi jangan hanya orangnya dong. Ayat ini bagaimana pemahamannya harus dijelaskan. Kalau ada orang yang menentang ayat ini, berarti mereka menista. Atau kalau mereka misalnya menganggap ayat ini salah atau ada penafsiran seperti lain dan ada orang yang menafsirkan menurut tekstual seperti ini, ya berarti mereka sudah mencemarkan agama Islam dan harus dianggap penistaan. Ya kan? Jadi penistaan itu bukan hanya dari orang luar. Dari umat Islam sendiri yang mencemarkan nama baik orang Islam itu sendiri berarti menista. Mereka juga harus kena. Jadi menista bukan dari pihak luar saja. Nggak tepat kalau dari pihak luar. Artinya apa? Kalau ada orang-orang yang menggunakan ayat-ayat tertentu dengan penafsiran yang berbeda dengan yang lain, ya, yang keras misalnya ya. Nah, seharusnya kan itu dianggap menista. Oleh karena itu, mereka oleh karena ayat-ayat seperti ini, mereka melakukan mencemarkan nama baik Islam. Ya kan? Seperti katanya Islam ini agama kekerasan. Nah, siapa yang penyebabnya? Yang menyebabkan ada label seperti itu. Nah, orang yang menyebabkan label seperti itu, kalau dianggap salah, itulah yang sebenarnya menista. Karena mereka, Islam dianggap agama yang mengandung kekerasan, mengandung terorisme. Nah, mereka yang melakukan itu harus ditindak. Ditindak dengan penistaan agama. Bukan dari pihak luar. Banyak orang yang mengamalkan ayat-ayat seperti ini juga. Mereka menggunakan ayat yang sama. Ada juga yang tidak mengamalkan. Siapa yang salah, siapa yang benar. Kita tidak tahu, kita orang luar. Kita hanya bisa jadi penonton. Bukan hanya jadi penonton, Pak. Kita jadi korban. Jadi korban. Ya, karena mereka nanti kalau sudah ada kejadian bom, kepala dipenggal, paling mereka berkata, oh itu oknum, itu pribadi, itu bukan Islam. Nah, kalau memang itu bukan Islam, ya kalianlah bertanggung jawab. Yang pertama, karena mereka melakukan itu dengan memanggil Allahu Akbar. Gitu. Nah, itu yang jadi masalahan begitu. Jadi penistaan tapi Pak, pelaku bom tersebut saat dimakamkan secara Islam loh, Pak. Nah, iya. Iya kan? Nah, siapa yang disalahkan kan? Jadi kalau kita ada dari orang luar, ya, sebagai kita yang sebagai korban beranggapan bahwa Islam itu mengandung kekerasan, ya, apa bisa disalahkan? Tidak kan? Memang ada dua aliran, ya, ada yang mengatakan, oh ini bukan, oh ini ada yang mengamalkan inilah ajaran Islam yang sesungguhnya. Kan begitu. Nah, kita yang jadi korban karena perselisihan seperti itu. Ya kan? Nah, seperti Pak Saru tadi kan nggak fair. Makanya saya malas mau diskusi sama dia. Ya kan? Kalau kita pakai ayat ini, dia tidak menggunakan dalil, hanya menjelaskan. Ya kan? Bagaimana dia dalil ini? Oh, misalnya dibilang begini, masalah perang. Oke, ini pada saat perang. Perang itu kan relatif. Perang itu bisa diciptakan. Ketika saya mengatakan misalnya begini, oh, saya dinista ini, ya,
perang. Itu juga perang. Saya dipojokkan. Ulama di nista. Perang. Ya perang juga. Berarti ayat ini bisa terpakai. Nah, itu kan bisa dibangun suatu ide-ide. Bagaimana supaya ini perang? Ini kan bukan perang antar negara ini. Ini perang masalah syiar agama. Baik. Nah, kalau perang masalah syiar agama, ya. Ya, kita kasih kesempatan dulu Pak Sarul sama Pak Elia ya. Sebentar, nanti baru kita sambung lagi Pak. Sebentar. Oke, kita naikin dulu Pak Sarul sama Pak Elia. Ya, saya bisa di bawah dulu aja Pak. Oke, baik. Oke, Pak Sarul silakan ke Pak Elia Pak. Pak Elia silakan, apa yang mau didiskusikan? Ya, mengenai tadi diskusi Pak. Pak Yusuf. Ya Pak. Pak Yusuf. Ya Pak. Pak Elia ini kemarin udah diskusi sama saya Pak. Ya, jadi kapasitas beliau tentang Al-Quran kan udah jelas. Jadi kalau ada yang lain silakan. Kalau boleh saya masuk narasumber dulu deh. Pak Elia maksudnya ya. dalam kapasitas apa Pak menurut pemahaman Bapak? Beliau kan kemarin ceritanya murtadin. Pada saat saya benturkan dia dengan ayat Al-Quran, dia sendiri kan nggak ngerti. Loh. Buka lagi videonya kemarin Pak. Dari situ kan kita bisa membaca orang. Bagaimana mungkin beliau mau memahami Al-Quran dengan saya, sementara pada saat kesaksiannya 3 ayat yang saya kasih dia nggak tahu. Makanya dia murtad Pak. Coba begini, saya tidak merendahkan ya. Pak Elia ini. Pak Yusuf coba tampilkan dulu, Pak Yusuf. Tampilkan. Narasumbernya masih ada nggak Pak Yusuf? Surat Al-Qalam ayat 7, Pak. Surat berapa Pak? Al-Qalam ayat 7. Udah nggak ada ya? Surat 48 kalau salah. Surat berapa itu? Al-Qalam ayat 7. Surat Al-Qalam ayat 7. Jadi Pak Elia ini sama kawan muslim yang lain aja ya? Oke. Nah, Bu narasumbernya masih ada? Sudah tidak ada Pak. Lagi. Baik, terima kasih. Kalau ini Pak Lidara mau diskusi sama Pak Sarul. Apa Bapak silakan. bersedia? Kalau yang lain silakan. Boleh. Sebentar. Diskusi santun ini aja Pak Elia dulu, Pak. Sebentar ya. Sebelum Pak Sarul dengan Pak Lidara, Pak Elia dulu sebentar. Silakan Pak. Surat berapa? Saya udah nggak ada waktu. Kalau surat ini nanti kawan muslim yang lain aja Pak Yusuf ya. Oke, Pak Yusuf ya. Ayat 7. Ayat 7. Oke. Ya bisa silakan, ada Pak. yang bacakan Pak, karena kecil sekali nih hurufnya. Ya, sungguh Tuhanmu dialah yang paling mengetahui siapa yang sesat dari jalannya. Dan dialah yang paling mengetahui siapa yang mendapat petunjuk. Nah, dengan keterangan seperti itu, menurut perspektif kitab Al-Quran itu, Pak Sarul ini jawabannya sebetulnya. Kalau dia cerdas ya. Jadi yang sesat atau tidak sesat manusia itu ditentukan bukan daripada manusia itu sendiri gitu Pak. Tadi berdebat sesat dan tidak sesat, Tuhan menyesatkan atau manusia menyesatkan, itu menurut saya tidak tepat. Kalau menurut pengetahuan saya ini diprediksi dari ayat Pak. ini. Kalau pengetahuan Bapak nggak apa-apa Pak, udah. Udah jelas Bapak seperti apa? Udah jelas. Silakan yang lain. Bukan masalah seperti apa. Ini saya Pak, jangan dipotong Pak Sarul, jangan dipotong ya. Jadi saya mengedukasi penonton dengan kebodohan Pak Sarul ini tidak bisa ada jawabannya. Nah, disinilah jawabannya sebetulnya menurut perspektif Al-Quran gitu. Heli ya, saya nggak pernah mengatakan kamu bodoh ya. Ya tidak masalah. Ya. Tapi ini kan menurut pendapat saya. Tidak masalah menurut kamu. Menurut saya kan Pak Sarul kurang begitu cerdas masalah menanggapi hal itu. Jadi kamu paham nggak? Wajar saja lah kalau memang Pak Sarul S2, tolong jaga etikamu Pak Sarul S2, tolong jaga etikanya di sini ya. S2 tolong, yang dengan saya aja tidak bersekolah, Anda lebih rendah daripada orang seperti saya yang tidak sekolah. Jadi tolong jaga etika Anda apabila ada orang bicara untuk sarjana S2. Please, Anda S2, tolong jaga etikanya.
orang bodoh tanpa ada suara. Bagaimana ini? Jadi begini Pak, jadi namanya kebodohan itu bukan masalah kebodohan dalam segi semuanya. Dalam membahas masalah Al-Quran ini Pak Sarul memang kurang cerdas ya dalam hal ini. Nah, saya kan udah seharusnya tidak berdebat lama-lama tadi. Anda sendiri tidak paham Al-Quran. Tidak masalah murtad atau tidak gitu murtad itu kan menurut manusia gitu. Kalau menurut Tuhan saya mendapatkan jalan. Ihdinas siratal mustaqim, tunjukkanlah jalan yang lurus. Saya selalu meminta setiap hari sehingga ini ada jawabannya. Inilah jalan saya ini. Sudah ditunjukkan. Jalan yang lurus itu jadi saya Allah, tidak bagaimana Pak Sarul, jangan memaksa untuk sama dengan pemahaman Anda, Pak. Silakan tidak buka boleh. Dalil Pak Yusuf. Ya. Silakan buka dalil Pak Yusuf. Silakan. Coba surat Al-Zukhruf ayat 63 Pak Sarul. Saya dulu dong, buka dalil dulu. Pak Yusuf. Ya. Buka dalil Pak Yusuf. Oke, dalilnya di mana, Pak? Sebentar. Pak Sarul tadi kan tidak mau diskusi sama beliau. Kenapa sekarang lagi dia bicara Pak Sarul motong-motong terus? Malam A, pagi B. Di surat ini Pak, surat Maryam Pak. Surat 3. Surat Maryam. 19. Surat Maryam. 19. Surat 16. 19. Oke. Ayat yang ke-36. 36. Ya. Sudah ada di layar, Pak Sarul. Baik, terima kasih. Isa berkata, dan sesungguhnya Allah itu Tuhanku dan Tuhanmu, maka sembahlah dia. Inilah jalan yang lurus. Inilah yang membuat Pak Ilyas malam atau kemarin malam itu gagal dia, Pak. Dia mengatakan jalan yang lurus di tempat yang lain. Isa sendiri, Pak, mengaku bahwa Allah itu adalah jalan yang lurus, bukan Isa. Jadi gitu, Pak. Jadi masyarakat tercerahkan bahwa keadaan Pak Ilya mengambil ayat sesuai dengan keinginan beliau. Itu nggak apa-apa, tapi saya pun punya dalil untuk meluruskan masyarakat bahwa jalan yang lurus itu adalah menuju Allah. Itulah pesan Isa alaihissalam. Jadi gitu Pak Yusuf, kalau tidak ada lagi saya keluar, silakan kalian. Silakan Pak Ilya, kasih kesempatan dulu dong Pak Sarul, Pak Ilyanya. Silakan. Ya. Silakan. Nanggapi ayat ini. Silakan Pak Ilya. Jadi begini ya Pak Sarul ya, itu ayat itu yang Bapak bacakan itu Bapak salah untuk mentafsirnya itu. Saya nggak menafsir Pak. Saya Bapak salah. Saya nggak menafsir, saya baca. Jadi, iya baca, tapi Bapak menyimpulkan Al-Quran itu tidak bisa langsung disimpulkan karena itu bukan ayat-ayat mutasabihat itu. Jadi harus ditafsir. Ini bos. Ini mukamat ini. Bapak tahu nggak sih mutasabihat itu apa? Ini mukamat. Saya tidak menjawab dengan pertanyaan itu, tapi itu perspektif Bapak tidak dibaca begitulah saja langsung. Pengertian Bapak lain, Pak. Buka Al-Quran nih. Ya coba baca ulang, baca ulang, Pak Yusuf bisa dibaca ulang itu. Silakan, Isa berkata, Isa dalam kurung Isa berkata, dan sesungguhnya Allah itu Tuhanku dan Tuhanmu, maka sembahlah dia. Ini adalah jalan yang lurus. Silakan Pak Hilya. Pemahaman Anda seperti apa? Silakan Pak Hilya. Nah, ini dibantahkan oleh surat Al-Zukhruf ayat 63 coba. Al-Zukhruf ayat 63. Surat berapa itu Al-Zukhruf? Surat 43 mungkin ya. Al-Zukhruf surat 43. Ya. Ayat 63 ya. Ayat 63. 63 atau 61 ya, lupa ini. Ya itu aja dulu lah. Ya. Mungkin saya tidak sepaham dengan Pak Sarul. Dan ketika Isa datang, mungkin sepaham Pak, bagaimana sih Pak? Dan ketika Isa datang membawa keterangan, dia berkata, sungguh
Aku datang kepadamu dengan membawa hikmah dan untuk menjelaskan kepadamu sebagian dari apa yang kamu perselisihkan. Maka bertakwalah kepada Allah dan taatlah kepadaku. Nah, itulah suruh taat kepada Isa. Apa yang iya Pak, Nabi Muhammad juga suruh taat Pak. Taat ke Nabi Muhammad juga kita Pak. Taat ke Nabi Musa juga kita Pak. Pada saat orang tapi itu. Tidak ada. Tapi jadi, tidak ada ayatnya, jadi bos. atiullah wa atiur Rasul itu Pak. Taatlah kepada Allah, taatlah kepada Rasul Pak. Ada Pak. Atiullah wa atiur Rasul. Sama ini Pak. Namanya? Taatlah kepada Allah, taatlah kepadaku, kata Isa. Oke, jadi sama Pak. Oke, saya sepaham sama Pak Sahrul tadi, tapi ada tambahan nih. Dalam hal ini, kalau ini sudah benar-benar fik ini, karena Isa sendiri yang dijelaskan di sini di surat 43 ini. Tapi kalau taatlah kepadaku, taatlah kepada Rasul itu masih global, itu masih bisa ke yang lain. Itu Pak Sahrul. Pak, itu individu loh Pak itu. Itu individu Pak. Rasul di situ Muhammad Pak. Tapi nggak apa-apa lah. Gini. Kalau Bapak berpemahaman seperti itu, ya nggak apa-apa karena Bapak bukan orang Islam Pak. Silakan saja. Saya tidak ingin membantah Bapak. Jadi gini Pak Yusuf, silakan kalian berekspektasi tentang ayat Al-Quran. Saya mohon diri ya, karena narasumber udah nggak ada ya. Oke. Terima kasih Pak Yusuf ya. Masih ada yang lain mau berdiskusi sama Pak Sahrul? Saya Pak. Sama saya Pak Sahrul. Mohon maaf Pak Yusuf, saya ngantuk nih. Pak Yusuf saya masuk dengan Pak Sahrul ini penakut di bawah. Pak Sahrul ini orangnya penakut. Pak Sahrul Anda penakut. Anda penakut. Pak Yusuf, mungkinkah Muhammad KC itu karena takdir? Yang tidak patut buat kalian. Bukan kata-kata yang tidak patut. Anda sudah berkali-kali saya dengarkan. Dengarkan Pak Sahrul. Dengarkan Pak Sahrul. Pak Sahrul takut. Pak Sahrul jangan takut Pak Sahrul. Anda sudah berkali-kali mengucapkan kata-kata hinaan kepada orang. Saya mendengar Anda. Anda penakut. Pak Sahrul takut. Saya. Pak Sahrul jangan penakut gitu Jelek Pak Sahrul jangan penakut gitu. Saya Pak. Saya Pak. Anda bersaksi besok kita dialog ya. Anda aja bersaksi besok ya. Enggak usah. Anda penakut. Enggak, Anda kan mencoba mau bicara dengan saya. Anda dicari di RAK untuk diskusi. Mana janji Anda? Anda menentukan jadwal diskusi dengan seorang bernama Abdul. Enggak usah ngomong. Anda enggak boleh muncul di RAK. Pak Sahrul. Saya kuliahin dulu Murtadin yang di Pak Yusuf gitu loh. Biar masyarakat itu teredukasi gitu loh. Anda bertakya Pak Sahrul, di RAK Anda menentukan jadwalnya kapan, setelah ditunggu Anda minta macam-macam. Kan saya udah minta maaf. Minta maaf apa? Tiba-tiba Anda muncul di channel Pak Yusuf. Langsung Anda minta keluar. Anda penakut. Saya kan ada skala prioritas Pak. Skala prioritas saya itu ada di Pak Yusuf. Karena saya paling CS dengan Pak Yusuf. Jadi penakut. Gak usah bicara paling CS. Anda bertemu dengan Ibu Sofiatul pun Anda gak berani. Pak Sahrul, nggak usah alihkan percakapan. Bertemu Pak Sahrul sama saya lah. Anda nggak berani. Enggak. Pak Sahrul sama saya lah. Kan itu tidak bisa berbicara dengan baik. Kata siapa tidak bisa berbicara dengan baik? Keluarkan kata-kata kotor. Aduh, masya Allah, tidak patutlah ditongolkan sepanjang itu. Pak Sahrul sama saya lah, Pak Sahrul. Ketika kemarin jangan fitnah lagi Pak. Keluaran kata-kata goblok, tolol, buset deh. Pak Sahrul, saya belajar untuk itu, Masya Allah. Pak Sahrul, saya belajar saya sarankan dengar dulu Pak Sahrul. Belajar lagi untuk berbicara yang baik agar sudah Pak Sahrul. Bapak berkaca sendiri untuk menasihatkan orang lain. Bapak berkaca sendiri. Anda sendiri mengatakan saya sebagai apa tadi Pak? Saya kan memberikan kebaikan untuk kalian agar di mata orang lain Kristen itu jorok gitu loh. Anda diam dulu Pak Sahrul. Maaf ya kalau saya bicara gitu loh. Baik, saya sering kali Pak Sahrul dengar baik-baik. Kalau Pak Korpus mau bicara dengan saya, siapkan waktu di channelnya Pak dulu ya. Gak mau, saya tidak mau persiapkan waktu untuk mental. Gak usah. Pak Sahrul sama saya deh. Pak Sahrul. Sebentar saya Bapak. Saya tidak ingin mengatakan Anda takut dengan saya. Hanya tidak punya kemampuan saja itu. Pak Sahrul dengar dulu. Pak Yusuf. Pak Sahrul dengar dulu Pak Sahrul. Saya pamit dengan baik. Anda itu manusia tidak sadar diri, tahu nggak? Anda itu seringkali tidak sadar diri. Anda suka menuduh orang merendahkan Anda, tapi Anda sering sekali merendahkan orang lain. Anda menganggap orang lain gak layak berdiskusi dengan Anda. Tapi saya sering sekali mendengar Anda diskusi. Itu diskusi murahan anak TK, tahu nggak?
Ketika Anda berjumpa dengan orang-orang yang mampu menunjukkan dalil dari Quran, Anda tidak berani, Anda hilang. Anda hanya berani kepada orang-orang yang tidak memiliki wawasan yang luas. Anda pengecut, Sahrul. Kemarin saya ingin masuk, tapi saya tidak bisa masuk di channel Pak Yusuf. Anda mengejar siapa itu yang menjadi narasumber? Pak Ismail ya? Pak Ismail ya Pak Yusuf ya? Betul. Dengan Pak Ismail dengan lembut menjelaskan kepada Anda mengejar dalil. Ketika Anda berjumpa dengan Sofiatul, Anda gak berani muncul. Di RAK Anda apa? Sesumbar. Ketika dikejar dalil, Anda berkata, katakan saya nggak tahu, katakan saya nggak tahu. Saya nggak tahu teman-teman ini semua tahu Anda S2 dari mana. Tapi saya mau bilang, kalau mental Anda seorang S2 nggak layak kayak seperti itu. Dengerin perkataan saya. Memang penakut ya Pak. Dia sendiri yang ngomong S2 Pak. Dia sendiri yang ngomong S2. Iya, dia sendiri yang ngomong di S2. Ngapain ngaku-ngaku S2 di media sosial tapi cara diskusi seperti itu? Seperti saya, kalau nggak bisa ya nggak bisa. Kalau nggak hafal ya nggak hafal. Kenapa mesti bohong? Dosa lo Pak Sarul. Ketika tidak bisa menjawab, ketika dia tidak bisa menjawab, dia malah lempar balik. Anda seringkali Anda bertanya, padahal dia sendiri tidak bisa jawab. Saya sering sekali mendengar. Saya sering sekali mendengar ketika Pak Kasih Karunia dan teman-teman lain mengajak dia berdiskusi, dia bilang apa? Anda nggak layak dengan saya, Anda nggak layak dengan saya. Itu kan sudah merendahkan orang lain. Tidak berkompetensi, tidak kompetensi. Tapi dia suka sekali menuduh orang. Setelah saya tunjukkan ayatnya, dia pakai ayat yang lain untuk membantahnya juga tidak kena juga. Karena memang dia suka seperti itu, Pak. Dia suka mengalihkan topik. Kalau dia membandingkan ayat, berarti kan kontradiksi, kontrasepsi. Kalau kita bandingkan ayat ini, kemudian disangka dengan ayatnya dia, berarti itu kontrasepsi ayatnya. Iya, teman-teman. Ya, jadi kemarin saya sudah ingatkan beliau, jangan sekali-sekali lagi menggunakan kata tertolak. Ya, karena saya sudah mengatakan kalau dia sendiri pun tertolak di dalam diskusi seperti ini. Karena dia orang yang tidak berkompeten. Cuma kita kasih kesempatan, ya. Nah, saya bicara seperti ini meresponi apa yang selalu dia suarakan. Apa yang selalu disuarakan oleh Pak Sarul. Kalau orang-orang murtadin atau orang-orang Kristen dia anggap tertolak atau tidak pantas berdiskusi sama dia. Nah, kemarin saya sudah tegaskan, saya bilang sebetulnya Anda itu sangat tidak pantas berdiskusi di sini. Karena pemahaman-pemahaman Anda itu sangat tidak berguna buat kami. Untuk apa Anda menjelaskan di sini? Tapi kita menghargai, kita kasih kesempatan Anda untuk bicara. Sebagai bukti bahwa orang Kristen itu adalah orang terang. Jadi tidak satu arah, tapi kita membuka ruang. Nah, kenapa saya menjawab seperti itu? Karena saya melihat ini Pak Sarul ini sudah keterlaluan. Sedikit-sedikit dia mengatakan tertolak. Nah, makanya hari ini dia tidak mengeluarkan bahasa tertolak lagi. Karena saya sudah tegaskan bahwa Anda itu tertolak. Kita tidak perlu dengarkan penjelasan Anda. Penjelasan Anda itu sangat rendah di mata kita. Tapi diganti ya, Pak, bahasanya jadi tidak layak katanya. Ya. Apa yang dia mau jelaskan? Sedangkan orang yang dari Islam saja sudah murtad, sudah tinggalkan. Nah, dari situ saja itu sudah menyatakan bahwa yang dia murtadin, yang tadinya mereka pahami, itu mereka anggap sudah tidak berguna, sudah tidak istilahnya tidak layak buat mereka. Nah, ini kan sudah satu kenyataan bahwa kita memang sudah tidak pernah ingin mendengar keterangan penjelasan daripada Islam. Tetapi karena kita belajar menghargai sebuah diskusi, mereka masuk, kita terima. Gitu.